Hello guys, welcome back to my channel Firlop Guys. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya mengisi informasi pajak bagi YouTuber di bawah 18 tahun. Ya, tentunya teman-teman YouTuber 18 tahun ke bawah belum memiliki NPWP atau belum memiliki KTP. Tetapi jangan bersedih, saya punya tipsnya ya. Dan mudah-mudahan ini belum terlambat. Karena kenapa? Karena per Mei 2021 itu adalah batas untuk pemberian informasi pajak. Jika tidak, maka pada saat Juni teman-teman akan diberlakukan pajak 24%. 24% itu salah satu contoh ya. Penghasilan Anda 1 bulan 1 juta. Maka pajaknya 240.000. Penghasilan teman-teman 10 juta. Maka pajaknya 2.400.000. Besar banget ya. Jadi teman-teman perlu mengisi ini agar kiranya pajak yang diberlakukan itu hanya 10%. Kenapa 10%? Itu sudah ada ketentuan di formulir pajak. Penasaran? Sebelum lanjut, silahkan dulu subscribe agar bisa berlangganan informasi menarik lah seputar YouTube di video berikutnya. Dan tentunya juga memotivasi saya dalam membuat konten berikutnya. Jika sudah, mari simak video berikut ini. Check it out. Jadi teman-teman sekalian, baru-baru ini semua para YouTuber baik di Indonesia maupun di luar negeri itu mendapatkan pesan dari YouTube yang bisa didapatkan di email teman-teman. Jadi kemarin ini sempat heboh ya. Jadi kemarin tanggal 10 Maret 2021 teman-teman bisa menjumpai ini di semua email yang dipakai mendaftar akun YouTube. Dan juga bisa dilihat di notif channel teman-teman. Jadi ada tulisan berwarna merah. Jadi meskipun ini tidak jelasnya, tapi seperti ini gambarannya ya. Jadi ada di situ penjelasan bahwa kreator di luar Amerika Serikat bersiaplah untuk memberikan informasi pajak Anda di Google AdSense. Jadi semua para kreator YouTuber baik Indonesia maupun di luar negeri diminta untuk memberikan informasi pajak. Jadi untuk lebih lengkapnya isi emailnya seperti ini teman-teman. Jadi isi dari emailnya seperti ini. Namun intinya seperti ini ya. Jadi ketika di sini teman-teman tidak memberikan informasi pajak melalui Google AdSense, teman-teman akan dikenakan pajak 24% dari penghasilan. Tetapi ketika teman-teman memberikan pajak, itu teman-teman bisa mendapatkan diskon pajak ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 10% ya. Artinya 10% saja dari pendapatan teman-teman yang dikenakan pajak. Seperti itu penjelasan yang bisa saya tangkap dari pesan singkat ini. Maka dari itu teman-teman, khususnya para YouTuber di bawah 18 tahun yang ada di tanah air tentu belum memiliki NPWP. Jangankan NPWP, KTP pun juga belum ada. Maka dari itu pada video ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya para YouTuber di bawah 18 tahun melakukan registrasi pajak agar tidak dikenakan pajak 24%. Jadi simak videonya langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Pada bagian pertama silakan dulu masuk di Google AdSense atau melihat notif yang ada di YouTube, silakan langsung diklik dan tentunya langsung dialihkan ke Google AdSense. Jadi caranya ada dua ya. Tapi di sini saya akan perlihatkan bagaimana masuk di Google AdSense. Jadi ada notif tuh ya. Nah, langsung saja klik ini, klik info pajak. Setelah itu akan masuk tampilan seperti ini. Nah, di tahapan kedua ini muncul tuh ya. Jadi ada info pajak Amerika Serikat. Kenapa harus Amerika Serikat? Karena YouTube atau Google ya, Google AdSense itu berada di Amerika Serikat. Jadi kita tunduk di aturan Amerika Serikat. Jadi yang pertama silakan teman-teman klik
tambahkan info pajak. Kemudian teman-teman silahkan login dulu melalui akun AdSense-nya atau akun YouTube-nya ya, yang tertaut. Kemudian setelah login akan ada pilihan seperti ini. Jadi pilihan ini ingin memastikan YouTube yang tertaut dengan AdSense merupakan akun perorangan atau akun bisnis. Karena di sini akun saya merupakan akun pribadi, maka saya pilih perorangan, dan teman-teman silakan pilih perorangan ya. Kemudian setelah itu klik berikutnya. Tampilan selanjutnya seperti ini. Jadi di situ ada lagi pertanyaan, apakah Anda berasal dari luar Amerika Serikat? Ya, tentu berada di luar Amerika Serikat. Kita kan berada di Indonesia City ya. Jadi silakan pilih tidak. Kemudian pilih berikutnya. Setelah teman-teman berhasil memilih tidak, maka selanjutnya akan diperlihatkan dua jenis formulir pajak W8. Saya tidak tahu apa maksudnya itu W8, tetapi kita mengikuti saja formulir yang disediakan. Karena kita di sini berada di luar Amerika Serikat, sehingga kita memilih formulir W8 BEN ya, formulir yang pertama. Ya, kenapa harus itu? Ya, karena seperti itu memang. Langsung saja klik itu ya. Nah, isiannya pun seperti ini, teman-teman. Jadi, terkhusus untuk YouTuber di bawah 18 tahun atau yang belum memiliki KTP, silakan dulu memasukkan nama individu. Kemudian nama DBI dikosongkan saja karena itu adalah opsional. Kemudian negara ya, negaranya diisi tentunya. Negara apa? Ya, kalau Indonesia ya Indonesia. Kemudian TIN asing itu dikosongkan. ITIN atau SSN AS itu juga dikosongkan. Setelah semua lengkap, langsung klik berikutnya dan tampilannya pun akan seperti ini. Jadi di situ ada alamat ya. Jadi isian alamat ini seperti halnya memasukkan alamat di Google AdSense, itu harus lengkap sampai lorongnya ya. Jadi isiannya pun baris alamat 1, baris alamat 2, kota, provinsi, kode pos. Kalau yang gunakan RT RW ya kasih masuk juga. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan perlihatkan screenshot isian dari info pajak saya. Jadi seperti ini ya isinya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lengkap tuh ya, jalan, kelurahan, RT RW, kota, provinsi, kode pos. Ini hanya contoh ya, jangan diikuti isiannya di dalam di Google AdSense-nya, karena nanti bermasalah tuh ya. Jadi isiannya pun harus seperti ini, dan saya sarankan gunakan saja huruf kapital. Memang tidak ada bedanya sih, tapi ya menurut saya lebih keren kalau huruf kapital seperti itu. Selanjutnya, ketika teman-teman scroll ke bawah, maka ada lagi tambahan isian ya. Jadi di situ ada tertulis alamat surat sama dengan alamat tinggal tempat. Jadi kalau seumpama alamat tempat tinggal teman-teman beda dengan alamat yang di KTP, jadi teman-teman bisa memasukkan di sini ya. Jadi di sini ada pilihan, teman-teman bisa memasukkan lagi. Tapi jika sama, teman-teman langsung mencentang itu ya, mencentang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Seperti ini tampilannya. Nah, itu tuh. Jadi kalau seumpama dicentang, maka langsung muncul opsional klik berikutnya. Jika sudah, teman-teman langsung mengklik berikutnya saja ya. Nah, untuk di poin ketiga, pilihan perjanjian pajak, teman-teman di situ memilih tidak ya, karena teman-teman tidak memiliki NPWP. Karena jika teman-teman memilih ya, maka teman-teman diwajibkan mengisi langkah 1 di identitas pajak NPWP-nya. Tapi karena tidak ya, maka kita lanjut ke pratinjau dokumen. Nah, pratinjau dokumen ini teman-teman perlu memastikan apa sih yang akan dilihat dari dokumen yang telah diisi sebelumnya. Tampilannya pun ketika langkah berikutnya seperti ini teman-teman.
Jadi ini ya sekilas, kalau teman-teman di sini membuka pakai laptop, teman-teman bisa melihat secara jelas. Tapi karena saya di sini menggunakan Google Chrome, jadi ini tidak jelas kelihatan ya. Jadi ketika isiannya sudah jelas seperti itu, teman-teman tidak usah ragu lagi ya. Jadi langsung saja centang, kemudian klik berikutnya. Pada tahapan sertifikasi, di sini teman-teman silakan baca dulu ya. Bagi yang mau baca detail. Kemudian teman-teman menambahkan atau membubuhi tanda tangan, tapi bukan pakai pulpen ya. Jadi teman-teman memasukkan nama lengkap sesuai dengan yang ada di pengisian identitas pajak yang pertama tadi. Setelah itu teman-teman memasukkan pilihan lagi, mengklik opsionalnya. Apakah teman-teman ini betul orang yang mengisi identitas ini atau diwakili? Karena di sini saya sendiri yang mengisi, jadi saya akan mengklik ya. Setelah mengklik ya, teman-teman perlu memperhatikan isiannya pun contohnya seperti ini dulu ya, sebelum kita klik berikutnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi lagi-lagi saya katakan ini hanya contoh, jangan diikuti isiannya, maksudnya jangan diikuti isiannya, tapi ikutilah langkah-langkahnya. Hehehe. Jadi setelah teman-teman melihat ya dan mengisi sesuai dengan yang saya perlihatkan ini, teman-teman langsung mengklik berikutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini lagi teman-teman. Nah, di poin aktivasi di sini yang paling penting ya. Jadi teman-teman perlu melihat pertanyaan-pertanyaan yang penting ini ya. Pernahkah individu ya? Silakan baca bla bla bla. Tapi secara ringkas isiannya pun teman-teman di sini mengklik seperti ini ya, yang saya perlihatkan di contoh ini. Nah, untuk pilihan pertama teman-teman pilih tidak. Kemudian dicentang tuh ya, dicentang. Kemudian pernyataan tertulisnya pilih yang paling di bawah karena akunnya ini sudah ada, bukan akun baru ya. Kemudian centang lagi tuh. Nah, setelah itu kirim ya. Setelah dikirim, kita tunggu beberapa saat sampainya akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini mengartikan bahwa formulir yang telah diberikan itu telah disetujui oleh pihak Google AdSense. Jadi secara ringkas bisa dikatakan bahwa YouTuber yang tidak memiliki NPWP dapat memberikan informasi melalui langkah-langkah seperti yang saya perlihatkan ini. Tetapi untuk lebih memastikan lagi, teman-teman silahkan mengecek emailnya secara up to date, karena ketika teman-teman sudah mendapatkan email seperti ini, maka itu berarti pemberian informasi pajaknya sudah di ACC dan tidak dikenakan pajak 24%. Nah teman-teman sekalian, demikianlah informasi yang bisa saya berikan tentang pengisian informasi pajak tuh bagi teman-teman yang belum memiliki NPWP. Jika ada pertanyaan langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Salam.